Wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik hadirin, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasha'ih Diniyah. Pada hari ini kita nyampe di bab tentang sholat sunnah, jadi topik sholat sunat duha dan seterusnya, sholat-sholat yang lain. Kitabnya kalau di file PDF kita sampai di halaman 130 untuk yang di terjemahan kita nyampe di nomor topik 180. Lanjutkan. Baik, saya share screen dulu sebelum kita mulai. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan ngaji kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarga, anak buah kita, atasan kita, semua yang ada di lingkungan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat dunia dan akhirat. Ala dinihi wa ala kulli nabiyyin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa Habib Abdullah bin Ali bin Haddad wa Muhammad bin Abdul Aziz. Fajna asabina wa abaina wa inna ma yu'adru jadibul jannah wa man fi dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sampai di sholat duha itu di halaman 134. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnati al-muhafadzah ala sholat duha wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 8 rak'atin wa qila 12 wa fadluha kabirun wa waqtuha al-afdal an tusalli 'inda mawdu' qaribun min rubi'in nahar wa qala 'alaihi salatu wassalam yusbihu 'ala kulli sulam dan seterusnya. Kita bahas ini bahwa di antara kesunahan sholat sunat adalah sunat duha. Wal muhafadzah memelihara, membiasakan untuk sholat duha. Minimal sholat duha itu 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Ada juga riwayat menyatakan 12 rakaat. Recording in progress. Minimal 8 itu, minimal 2 rakaat itu aja sudah baik ya. Karena ini jam-jamnya kerja soalnya. Banyak orang yang nggak kerja gara-gara sholat duha. Wah, gimana ini kok kantornya sepi? Masih pada sholat duha. Recording in progress. Kalau terpas kerjanya, mungkin di sela-sela kerja kita ada waktu senggang kosong berapa menit, itu aja seperti waktu ke toilet itu. Kalau enggak, kita menghabiskan waktu untuk yang tidak wajib, sementara meninggalkan kewajiban itu enggak boleh. Meninggalkan kewajiban demi kesunahan itu enggak boleh. Ya Allah, buat mana ini, berat mana? Sunnah apa wajib ini? Nah, masalahnya waktu saat-saat sholat wajib, saat-saat kita menunaikan kewajiban, ya kerja ya. Ini khusus yang santai-santai nih, yang nggak kerja ini. Atau kerja tapi ada slot waktu yang senggang. Ini saya agak ribet tentang ini karena dalam sehari-hari kita kadang kerja itu sewaktu-waktu ngubungi si A, ngubungi si B. Kalau si A dan si B ini melakoni perbuatan yang sunnah, ini kadang jadi fitnah untuk umat Islam. Wah, wong Islam itu ya repot kerja itu. Masa waktunya orang kerja malah sembahyang. Ini artinya kita jadi fitnah terhadap
terhadap ajaran agama Islam, menjadi sumber malapetaka bagi ajaran agama Islam. Sebisa mungkin jangan sampai kita jadi sumber malapetaka bagi ajaran Islam. Saat ini, mohon maaf nih, banyak orang yang keluar dari Islam gara-gara kecewa terhadap tokoh-tokoh Islam yang terlalu berlebihan dalam menunaikan ajaran Islam sampai melanggar kemanusiaan, sampai melanggar keadilan, sampai melanggar kenyamanan, ketentraman sama manusia. Lah kalau misalnya seperti itu melebihi, akhirnya terus jadi sumber fitnah, sumber keributan, orang jadi nggak nyaman, tentu saja kita yang bersalah. Walaupun kita melakukan kesunahan itu kayaknya baik. Tapi kalau sampai kita jadi sumber kerumitan dunia ini, repot. Jangan sampai juga punya anak-anaknya akhirnya nggak mau ibadah gara-gara bapaknya atau ibunya terlalu kencang dalam menerapkan dalil-dalil agama. Itu cuma jadi fitnah itu. Seperti yang dibahas depan hari itu, afatanun antaya mu'ad. Kamu jangan sampai bikin fitnah untuk Islam loh, Mu'ad. Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu ya alim, tapi kalau beliau sholat itu jadi imam, itu panjang sekali kalau baca doa, baca ayat itu. Baca ayatnya itu loh, panjang banget. Ya padahal orang kan ada yang mau ke sawah, ada yang mau ke kantor, ada yang mau menyelesaikan urusannya. Akhirnya nggak nyaman sholat ini. Kenapa? Karena wah nggak kecana akhirnya kerjaan kita mangkrak semua ini gara-gara kita sholat jamaah. Nah ini kita nggak diperkenankan seperti itu. Alhamdulillah, Sayyidina Mu'ad mepet dengan Rasulullah bisa langsung beri warning, lancar lagi. Jadi sholat jamaahnya Sayyidina Mu'ad itu, kalau sholat jamaah singkat bacaan ayatnya, nggak panjang-panjang. Kalau kita sudah biasa emang singkat itu baca kulhu, nggak usah karena ada diberitahu Rasulullah udah ngerti sendiri. Bacanya kulhu itu singkat banget. Nah, kita lanjutkan baca kitabnya ini. Waktu tadi kira-kira 8 ya. Ini Rasulullah bersabda, yusbihu ala kulli salam min ahadikum sodaqoh. Setiap selama itu adalah sendi. Setiap persendianmu itu butuh disodakoi. Ibaratnya butuh maintenance untuk menjamin bayar ini ya. Bayar sewa kepada Allah Ta'ala berupa sodako. Perlu disodakoi. Perlu tasbih sodaho. Tapi banyak bentuk sodako itu. Apa bentuk uang? Nggak mesti uang. Sodako itu bisa saja berupa senyum pada pada orang lain itu sodako juga. Senyum pada suami, pada istri itu ya sodako. Senyum pada teman ya sodako. Senyum pada anak buah itu sodako. Jangan jadi bos merengut terus. Anak buahnya itu pusing. Nggak bisa garap kerjanya karena bosnya merengut terus. Untuk jadi orang tua tampak seperti gagah itu, sehingga merengut terus cemberut aja. Nggak baik itu, justru harus banyak senyum. Ketemu siapapun senyum, ketemu teman ya senyum. Kadang-kadang ya supaya nampak gagah, apa istilahnya itu? Jaim ya, jaga image, pencitraan. Waktunya mukanya dicekuk terus, cemberut aja. Koyok-koyok gak puas hidup di dunia. Nggak boleh gitu. Kita harus hidup di dunia ini harus merasa puas, harus merasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, cocok ya Allah, ini cocok. Karena cocok maka wajahnya senyum, sumringah, gembira. Nah, disenyumkan itu termasuk memberikan sedekah kepada orang lain. Itu kan akhirnya kan jadi aura positif. Kalau auranya positif, orang lain yang di dekatnya pun ketularan positif, jadi enak. Orang yang di dekatnya pun jadi semangat. Tapi kalau dicemberuti, orang dekatnya pun akhirnya nggak semangat. Akhirnya sumpah, artinya padahal sudah ada ide-idenya hilang. Tapi kalau disenyumi, senang, maka ide-ide segar pun jadi keluar. Itulah sedekah juga. Nah, sedekah banyak bentuknya. Di sini Rasulullah menyampaikan, tasbihmu itu sedekah. Subhanallah. Ahadikum sedekah. Subhanallah. Kok bisa sedekah? Gimana ya tasbih kok sedekah? Gini saudara, tasbih itu kan mengekspresikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kita ini mengakui bahwa Allah Ta'ala itu yang maha suci. Nah kita ini nggak suci. Jadi kalau kita ada salah-salahnya itu, ya kita maafkan diri kita. Ya kita perbaiki diri kita. Tapi kalau ada kesalahan kok ditimpakan kepada Allah Ta'ala, kitanya jadi merasa sok suci. Yang salah itu Allah Ta'ala. Itu salah itu. Dan Allah Ta'ala itu maha benar, maha baik, maha suci. Suci dari segala kekotoran. Jadi apapun tuh nggak boleh menyalahkan Tuhan. Nah di sinilah orang yang bertasbih tadi melaksanakan suatu pernyataan ekspresi yang sangat luar biasa bagi dirinya. Kalau sekali aja dikepleset, dia tidak mau tasbih kepada Allah, tidak mau subhanallah,
Itu sama aja dia itu mensucikan dirinya. Subhan nafsi. Itu sebabnya banyak orang yang nggak terima. Merasa dirinya terlalu suci untuk diolokkan temannya. Malah merasa dirinya terlalu suci untuk diberi hak yang sedikit. Harusnya banyak. Kamu nggak tahu siapa saya. Itu berarti merasa dirinya itu sangat mulia, sangat suci. Ada orang yang ngerasani sedikit aja murkanya luar biasa. Berani-beraninya ya menggunjing saya. Tahu nggak siapa ini saya? Berarti dia merasa dirinya suci. Berarti yang subhana bukan lagi Allah lagi, tapi nafsi. Subhana nafsi, maha suci diriku. Nah, itu nggak boleh itu. Harusnya subhanallah. Maha suci Allah. Ojo nyalah-nyalah Allah Ta'ala. Keputusan apa lu? Kok ini Allah Ta'ala bagaimana sih Allah ini? Wah, itu berarti nyalakan Tuhan. Nggak boleh. Kita harus introspeksi diri. Karena ada kesalahan, ada musibah, ada keruwetan, introspeksi. Apa ya yang belum dipersiapkan ya? Apa yang belum dimitigasi ya? Ada bencana barusan ini, tanah longsor, banyak orang meninggal, rumah yang hancur. Kalau dihitung-hitung, longsornya itu kan ya sudah diperkirakan. Tuh. Tanah kayak gitu itu, kalau nggak longsor ya nunggu waktu. Tanah wis miring, nggak ada pohon yang menopangnya, terus kena hujan tergerus air terus-menerus. Ya, soal longsor nggak longsor kan nunggu waktu. Maka rumah yang ada di lengsengan tersebut, di kemiringan tersebut, ya nunggu waktu juga untuk hanyut. Rumah di bawahnya juga nunggu waktu juga untuk keberkahan tanah. Rumah ya itu adalah bagian dari mitigasi bencana. Jadi yang seperti itu harusnya dilarang. Tidak boleh ada bangunan di sekitar tanah yang diperkirakan akan longsor. Tidak boleh ada bangunan yang berani-beraninya dibangun di tanah yang terlarang tersebut. Mohon maaf ya, kadang-kadang ini yang terjadi nggak dibetulkan, nggak dimitigasi, tapi begitu longsor meninggal banyak orang dibilang sebagai cobaan dari Allah Ta'ala, tuh kan? Nyalano Tuhan lagi. Ini musibah dari Allah karena kita bermaksiat, tadi minuman keras, nggak ada hubungannya minuman keras sama lu nggak mitigasi, bencana yang disalahkan Allah Ta'ala. Nah, kalau minuman keras jadi ukuran itu ya negara-negara Barat itu ya tiap hari minumnya minuman keras ya nggak apa-apa kalau bencana yang seperti itu ya. Bencana itu macam-macam gitu banyak. Oke lah. Baik mitigasi itu bermakna kita mempersiapkan. Jangan sampai ada korban yang lebih banyak. Baik. Kembali lagi sodako tadi berupa tasbih. Mensucikan Allah. Jadi mengakui kesucian Allah. Waktu tahmidatin sodako. Bahkan tahmid alhamdulillah termasuk sodako. Wis maca tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Ini kalau matur nuwun kini akhirnya kita merasa bahwa diri kita itu sangat beruntung dijadikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang dikei terus. Wah cocok aku, dunia cocok aku. Saya berada di sini cocok, saya kerja di sini, wah cocok sekali. Saya tinggal di sini, wah pas. Menikah oleh, wah pas aku deh, oleh sampean pas. Malah susuk. Iya mas saya juga pas untuk sampean itu cocok guys. Aku punya sifat gini, kamu punya sifat gitu, cocok. Itu semua serba alhamdulillah, serba diapresiasi positif, serba disenengkan. Maka tahmid ini termasuk dari sodako. Ini saya cerita gini karena memang Rasulullah menyatakan bahwa tasbih sodako, tahmid itu sodako. Wa kullu tahlilatin sodako, mau tahlil itu sodako. Alhamdulillah, mau tahlil itu berarti baca alhamdulillah. Orang tahlilan berarti baca alhamdulillah banyak-banyak. Kalau ada yang bilang tahlil itu syirik kufur itu bahaya sekali, itu harus kira sadar itu. Kenapa? Karena ekspresi kita, pernyataan kita, pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti kita sedang melafadzkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini sakti. Orang kafir mulai bayi, mulai kecil sampai besar itu bisa langsung jadi Islam gara-gara baca syahadat dan kalimat tahlil. Tahlil itu adalah pernyataan kita tentang tidak Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau sampai tahlil justru mengkafirkan orang yang sudah Islam, itu berarti kontradiktif dengan pernyataan Rasulullah bahwa tahlil itu justru mengislamkan orang yang tidak Islam. Kadang-kadang kebalik-balik ini logika ini, gara-gara nafsu belaka, hawa nafsu. Usah hentikan itu bagi yang suka memprovokasi sesama umat Islam tentang tahlil itu gara-gara dia diprovokasi orang yang ingin memperkeruh suasana. Hati-hati ya. Ya lepas dari aliran Anda apa, baca tahlil itu artinya tahlil baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bisa mengislamkan orang yang tidak Islam.
Nah, kalau sampai dibalik bahwa la ilaha illallah justru tidak Islamkan orang yang sudah Islam, nah, itu namanya logika yang terbalik. Logikanya ruwet. Wes 10 tahlil sedekah, baca tahlil pun sedekah. Nah, itu diam-diam baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tabungan itu. Namanya sedekah kan tabungan ya. Tabungan itu artinya sesuatu yang bisa diambil kelak kemudian hari. Bukan sekarang. Bahasa lainnya adalah investasi. Nah, investasi kita di dunia ini untuk nanti dituai di akhirat kelak. Nah, kalau sedekah itu salah satu bagian dari investasi yang nanti diambil di akhirat kelak. Selain Rasulullah itu, duit itu kalau bisa itu jangan untuk selain kita, duit itu untuk kita, harta itu untuk kita. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah waktu itu. Nanti ceritanya Rasulullah motong kambing, habis motong kambing itu, wis demen iki, si saya kasih sayang, gitu. Kasih sedikit aja. Muhammad dipotong, sahabat sudah selesai, langsung dibagi. Habis, terus Sayyidah Aisyah itu sampaikan pada Rasulullah. Dan Rasulullah tanya, masih ada enggak? Kecil sekali saudara. Ini Rasulullah yang untuk penjenengan. Rasulullah diingatkan, oleh Rasulullah diingatkan, gini ya Aisyah. Yang untuk kita itu justru yang dibagi habis itu. Itu untuk kita sungguh-sungguh. Yang ini bukan untuk kita. Karena ini bentar lagi sudah langsung hilang. Yang untuk kita itu artinya yang sungguh-sungguh, yang beneran akan kita bawa sampai ke akhirat itu yang asli untuk kita. Ini logikanya memang beda. Logika kenabian, logika nubuwah dengan logika yang misalnya pada umumnya ini memang agak beda. Lalu logika nubuwah itu berlogika tentang hal-hal yang hakiki, kebenaran yang hakiki. Nah, karena itulah yang kita sedekahkan itu hakikatnya adalah yang untuk kita beneran, sungguhan. Sedangkan yang kita pakai saat ini, ya mungkin aja kayaknya sih untuk kita beneran, tapi sebenarnya enggak. Ini untuk siapa ini? Ini untuk bakul CD, ini untuk bakul handphone. Kenapa? Karena duitnya dimakan bakul handphone tadi. Kita beli pulsa ini ternyata untuk melakukan sesuatu yang enggak ada efek ukhrawinya. Nah, itu ada sebuah bagian dari investasi sedekah. Maka tahmid, tahlil, tasbih tadi itu adalah sebuah investasi yang nanti akan diambil. Ya dibaca sekarang aja enggak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi saya nggak menjiwai, nggak apa-apa juga, nggak menjiwai. Masih syukur gelem ngomong, tapi nggak menjiwai. Daripada nggak ngomong sama sekali. Diomongkan la ilaha illallahnya itu. Wa kullu takbiratin sedekah. Baca takbir pun, Allahu Akbar pun sedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sedekah. Kalau orang-orang yang teriak-teriak itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sajane sedekah, cuma sedekah ini nggak pada kenceng, nggak pada resik. Allahu Akbar kok dipakai untuk bentak orang. Ada orang yang nggak Islam tanya, Allahu Akbar itu artinya ayo serbu ya? Lu enggak ya? Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Cuman kok ngomong kenapa? Itu yang demonstrasi itu. Itu Allahu Akbar terus lari semuanya itu untuk nyerbu itu. Jadi dikira Allahu Akbar artinya ayo serbu itu. Kalau kok temannya bapak saya pernah tanya itu, Insya Allah itu artinya nggak bisa ya Pak? Loh, enggak, Insya Allah artinya saya bisa. Cuman kita menunggu keridhaan Allah, menunggu kebaktian dari Allah, tapi kita bisa. Loh, kenapa kok gitu? Ya anak buah saya setiap saya suruh datang itu jawabannya Insya Allah, terus ternyata besoknya nggak datang. Ternyata kalau nggak datang itu jawabnya Insya Allah. Atau kata nggak janji ya, Insya Allah ya, Insya Allah nggak janji. Insya Allah artinya itu pasti bisa saya. Tapi tetap tergantung kepada kehendak Allah. Tapi sayanya bisa. Saya sendiri bisa. Jadi kalau Anda janji jangan bilang insya Allah. Kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu aja. Jangan sampai membuat fitnah untuk Allah. Baik. Wa amr bil ma'ruf sedekah. Termasuk amar ma'ruf itu ngajak orang berbuat yang baik, yang efektif, yang efisien. Itu berarti sedekah juga itu. Investasi yang akan kita tuai nanti di akhirat. Ya kadang-kadang di dunia sudah ada juga sih namanya itu persekot. Persekot itu apa? Uang muka ya. Ya, itu JP atau bahasa Arabnya itu rihul qabul. Rihul qabul itu bahasa resminya rihul qabul. Jadi acceptance dari Allah Ta'ala, rihul qabul itu kadang di dunia pun kita sudah menuai hasil dari sedekah-sedekah kita. Padahal belum di akhirat. Itu sedekah. Ya orang yang suka ngasih-ngasih kan rata-rata hidupnya enak kan ya. Ya
jaga tetangganya, kan dijaga kan. Bisa atau orang lain harus investasi banyak, bayar banyak untuk security, dia nggak perlu bayar banyak security. Temannya, tetangganya itu pada secure kan dia. Karena ya itu salah satu rihul qabul. Sehingga sedekahnya itu tidak harus sampai di akhirat saja, tapi di dunia pun sudah mendapatkan hasilnya. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah kemungkaran sedekah. Ya mohon maaf ya, Anda yang sudah berada di tataran pengambil kebijakan, Anda mencegah itu pun terjadinya korupsi, terjadinya penyalahgunaan jabatan, terjadinya penyelewengan di dalam tugas. Itu termasuk sedekah itu. Nahi mungkar itu. Bahkan sedekahnya itu berlipat ganda efeknya. Karena impactnya orang yang tidak berkuasa dengan yang berkuasa itu beda. Orang yang punya otoritas itu kalau bikin peraturan, satu peraturan aja, itu bisa menguasai banyak hal itu untuk amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Karena dengan peraturan ini, maka semua akan langsung tercegah dari kemungkaran. Dengan peraturan ini akan terjadi kemanfaatan. Itu nggak cuma sekedar lisan itu, tapi tulisan yang membuat jadi semuanya berubah. Itu namanya biadihi, dengan tangan itu. Saya kapan hari itu dinasihati seorang ustadz untuk zaman tahu di situ ada korupsi, ada begini, ada penyelewengan gini. Zaman harusnya yang punya apa istilahnya itu ya, kewajiban untuk langsung mengingatkan dia, mengusut dia. Gini loh mas, saya ini bukan aparat penegak hukum. Jadi gak iso mengusut, gak iso beri sanksi. Ini aku beri sanksi, itu namanya melanggar. Nah, terus gimana? Nah, justru karena saya ini pimpinan, maka sayalah yang punya otoritas bikin keputusan. Karena itu kita bikin sistem yang baik, kita bikin struktur yang baik, dan kita bikin kultur yang baik. Nah, dengan struktur yang baik ini, dengan kultur yang baik, orang-orangnya juga disiapkan, maka kita akan bisa mencegah sekaligus semua kemungkaran itu. Yang tadinya mau korupsi karena tercegah oleh struktur yang ini, sistem yang sudah kita bikin ini, nggak bisa, nggak ada jalurnya, mau masuk lewat mana di korupsi, nggak bisa dia. Termasuk juga kultur, begitu sudah mulai beda dikit, orang pada ribut mengingatkan, itu apa kok kayak gitu, nggak boleh. Nah, kulturnya jadi, ya Pak. Justru ini yang akan menjadikan amar ma'rufnya jadi efektif. Nah, non sewu ya, jadi zaman yang berada di bagian pimpinan, itu di tangan panjenengan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang paling efektif. Apa? Regulasi. Sedekahnya pemimpin itu adalah bikin regulasi. Jadi pemimpin kok malah diem aja, ada kayak gitu, diem aja. Atau bahasa lainnya apa itu? Autopilot. Gregetan saya. Kalau ada pemimpin kok pergi golf kemana-mana itu, riwi lunga-lunga, tahu-tahu foto di luar negeri, tahu-tahu foto di mana, tahu-tahu foto di tempat wisata, tahu-tahu. Ya nggak apa-apa sih sekali-sekali ke sana. Tapi yang penting lagi itu adalah Anda sudah bikin keputusan apa enggak? Ada orang yang haknya terbengkalai diam aja. Oh, itu pemimpin apa-apa. Justru takutnya pemimpin itu adalah itu bikin regulasi yang baik, bikin kultur, menyiapkan orang-orangnya yang akan melaksanakan itu. Insya Allah yang seperti itu termasuk di hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai waliul amri, orang yang punya urusan ngurusi orang. Waliul amri itu orang yang punya urusan ngurusi orang lain. Itu namanya waliul amri. Itu pahalanya besar dibanding bidang ibadah yang berupa ibadah mahdoh yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan, yang ternyata dengan satu keputusan aja itu bisa mengubah segitu banyak. Kita sama misalnya, maaf ya, sebagai seorang kiai, seorang ustadz, kita melakukan dakwah di katakanlah lokalisasi misalnya, mencegah orang supaya tidak melakukan apa ya di lokalisasi itu bisa kuat berapa lama, bisa kuat berapa banyak, belum lagi ditentang oleh. Tapi dengan keputusan regulasi seorang pemimpin, entah pemimpin kota, pemimpin provinsi, pemimpin negara, bisa itu langsung hilang sekali jalan. Hilang. Cuma wani pun enggak. Ini gak wani, repot. Ini kan nggak berani itu. Ya karena itu bikin dulu apa istilah tadi, kulturnya. Ya, itu orang diselamatkan dulu, dibikin pekerjaan, dilatih untuk berwirausaha, sampai akhirnya semua siap untuk meninggalkan lembah hitam. Begitu lembah hitam sudah, fasda bima tukmar, langsung pengumuman. Dengan ini semua aktivitas yang berhubungan dengan
PSK dan sebagainya, maka dinyatakan sebagai pelanggaran kriminal. Nah, itu SK seperti itu regulasi namanya. Tapi perlu disiapkan sebelumnya kan pengkondisian supaya tidak terjadi kisruh atau ricuh. Itu tadi dikondisikan dengan dengan dilatih pelatihan-pelatihan tadi. Anak-anak kecil disiapkan juga sekolahnya. Demikian. Ini yang bisa begini pemimpin. Kenapa kok saya bilang begini? Karena di antara kita ini hampir semuanya rata-rata calon pemimpin besar. Kok hampir semua rata-rata? Iya, saya tahu sendiri soalnya saat ini pun angkatan-angkatan saya itu rata-rata megang otoritas. Angkatan sekolah saya itu. Otoritas di tempatnya masing-masing. Nah, masing-masing tempat itu ada regulasinya, ada aturan-aturannya yang harus ditegakkan. Nah, ada orang yang ternyata bersedia menegakkan, dan ada yang tidak mau menegakkan apapun, diem aja. Saya ketemu teman saya punya teman, Masya Allah, teman saya itu alim banget, sangat alim. Terus mesti foto di pangkat makam mana, makam wali mana, kan wali mana. Saya tahu sama niku yo, yuk makam ziarah gak popo, tapi sampean harus menegakkan aturan regulasi tempat sampean dulu, itu yang penting. Malah dulu salah satu tokoh kita ya, almarhum Kiai Robah Maksum. Kiai Robah Maksum itu Bupati Gresik ya zaman dulu itu. Itu tokoh Ansor ya, itu ahli ziarah, ahli wirid itu. Ya, saya juga meneladani para pimpinan yang suka wiritan yang ziarah ya. Beliau santri-santri itu saya senang. Nah, itu begitu beliau jadi bupati itu diingatkan oleh para kiai waktu itu, ada nggak salah Gusmus juga mengingatkan, zaman bisa aja ziarah makam-makam nyekar. Justru kekuatan sebagai pemimpin itu adalah berada di regulasi pengambilan keputusan. Ya, beliau luar biasa sebagai pemimpin. Itu masuk juga tokoh-tokoh kita yang sangat tegas dalam mengambil keputusan, sehingga nanti banyak orang yang nggak terima karena dia kedolimannya akhirnya tercegah. Ya nggak terima biasanya yang dolim-dolim itu, yang biasanya dapat keuntungan dari kengawuran itu, ya akhirnya nggak bisa ngawur lagi. Ini marah-marah. Nah, mencegah kedoliman tadi biasanya punya dampak dimarahi orang-orang dolim. Nah, berani nggak lau matalaim seperti ini? Lau matalaim itu betah diomeli orang. Lau matalaim itu betah diomeli orang. Tidak takut lau matalaim, tidak takut dibenci orang, tidak takut diomeli orang. Nah, ini zaman mesti pemimpin semua di sini. Cuman beda level masing-masing. Ada yang levelnya negara, ada levelnya kabupaten, ada levelnya sekolah, ada levelnya kampung. Tapi memimpin itu. Mana ada lebih mulia negara dibanding provinsi lebih mulia daripada kota, yang enggak lah. Ini tergantung dari berapa sodakohnya itu. Sodakoh yang bikin regulasi, anfa'um linnas saja di situ lebih bagus, ya itu akan lebih mulia. Nggak ada hubungannya dengan leveling. Ya masing-masing punya adat budaya sendiri-sendiri. Tadi ada yang menyampaikan sahabat kita diperintah ya ayuhan nas, wahai manusia, diperintahkan oleh Allah Ta'ala ta'arufu, karena manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian itu suhu bawa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya kan? Dan dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini akhirnya kita jadi punya kesempatan untuk bisa mempelajari kelebihan bangsa lain, kelebihan suku lain. Ini sehingga kita langsung menjadi orang yang punya kekuatan, saling melengkapi soalnya kan. Orang-orang yang nggak saling melengkapi ini akhirnya repot sendiri. Untuk dengan kekuasaannya sendiri-sendiri nggak bisa dia. Baik, ya lanjutkan lagi. Jadi tetap aja kompetensi dari suatu suku itu ada yang lebih hebat daripada suku lain. Tapi suku lain juga ada yang lebih hebat kompetensinya dari suku ini. Ini kalau saling belajar, saling mempelajari, maka akan menjadi kekuatan yang sangat baik. Jadi pentingnya begitu. Baik, saya lanjutkan kitab Naso Hidiniyah. Tadi sampai sodako yang nahi mungkar ya. Wa jinsi umin dzalika raka'atani yaka'umma minad duha. Ini semuanya gak iso ngelakoni semuanya itu ya wis lah. Wis matur kepada Allah aja pada saat sholat duha gitu. Itu sodako. Tapi bahwa kita menyadari kita tidak bisa melakoninya itu ya harus clear juga itu. Supaya apa? Supaya kita ada cita-cita untuk melakoni itu. Saya gregetan kalau ada pemimpin kok gak ngerasa nek itu pemimpin. Gregetan.
Ada kezaliman dibiarkan berlarut-larut. Ada kebutuhan masyarakat dibiarkan nggak mau dilakoni. Nyala-nyala wong, bahkan nyala Allah Ta'ala. Lebih gawat lagi nyalakan Allah Ta'ala. Dan itu kalau orang yang rajin tasbih, insya Allah nggak akan pernah menyalahkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha suci. Suci dari segala kesalahan. Oke. Tuh cerita sholat duha ini ya ternyata. Maqala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala syafa'ati duha, ghufirat lahu kulluhu, walau kana mithlu zabatil bahri." Ya, ini Allah Ta'ala menyampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang membiasakan sholat duha, hafadho itu menjaga, memelihara, maintenance, artinya membiasakan, maka dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ini saya senang sekali, banyak hadis yang bunyinya itu mesti hufirat lahu dzunubu. Hufirat lahu dzunubu. Dan diampuni segala dosanya. Ini karena apa sih? Karena Allah Ta'ala itu sangat mudah memaafkan hambanya. Sesalah apapun. Ini bahkan diberi label sisanya apa nih? Mithlu zabatil bahri. Bahkan seperti buih di lautan pun tetap diampuni oleh Allah. Ini supaya teman-teman semuanya ini gampang juga memaafkan dirinya sendiri. Mohon maaf ini ya. Kadang-kadang kesalahan itu yang sulit bukan memaafkan orang lain saja. Yang sulit itu diantaranya adalah memaafkan diri sendiri. Sampai bertahun-tahun masih ingat aja kesalahan dirinya sendiri, menyesali kesalahan dirinya sendiri, sampai akhirnya merasa Tuhan itu sangat-sangat tidak akrab dengan dia. Tuhan itu sangat kejam pada dia. Tuhan itu masih merasa dendam pada dia. Repot kan gitu. Repot itu. Padahal Tuhan itu maha mengampuni. Mas, kesalahan samanya dulu itu sudah diminta maaf kepada Allah Ta'ala, sudah diampuni Allah, sudah. Gitu. Bahkan kalau sampai sakaratul maut, seseorang itu tidak punya prinsip bahwa Tuhan itu memaafkan, itu bahaya. Para ulama mengingatkan pada kita, kitab ini juga mengingatkan kita. Saya masih ingat juga para kiai, guru saya, Kiai Sulhan juga mengingatkan pada saya. Kalau orang mau meninggal, coba bisik orang di telinganya, bisikkan kalimat seperti ini. Dosaku wis disepuro. Dosaku wis disepuro. Dosaku wis disepuro. Artinya orang itu harus punya itikat bahwa Tuhan sudah memaafkan dosanya. Dosaku sudah dimaafkan oleh Allah. Sehingga ketika dia bertemu Allah dalam keadaan positive thinking, husnudon, bahwa Allah Ta'ala itu sangat baik menyambut dirinya. Dosa dia sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah gitu. Ini positive thinking ini penting ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Wasyafa'atu ya rakaatani, maksudnya syafaat yang disebut tadi adalah 2 rakaat itu. Wasalama atau sendi Tuhan mufassal wa ya kulli insanin wa fi kulli insanin salatam yatawasituna mufassal bi'ada di ayyam sana. Orang itu punya 360 sendi sebagaimana jumlah hari. Waktu sama sholat duha, sholatul awabin, banyak juga yang nyebut sholat duha itu sebagai sholat sunat awabin, seperti sholat antara 2 isya. Maka sholati baina isya'in. Kok ada 2 isya maksudnya apa? Isya dino iki isya besok, bukan. Maghrib dan isya itu adalah sholat wajib yang berdekatan waktunya. Karena berdekatan waktunya, maka dalam fikih biasa disebut sebagai sholat isya pertama itu maghrib, sholat isya kedua, sholat isya beneran itu. Isya al-awal, isya al-akhir. Isya awal itu sholat maghrib, isya akhir itu ya sholat isya kita itu. Dan waktu kedua waktu ini antara maghrib dan isya itu huwa ruja' ila Allah fi awqatil ghaflah. Itu referensi dari al-awwab ini adalah berhubungan dengan waktu antara maghrib dan isya yang biasanya itu dilalaikan orang. Kenapa? Karena itu di antara transisi antara sibuk dengan tidak sibuk. Maghrib itu gitu ya, antara kerja keras dengan istirahat. Nah, tengah-tengahnya itu biasanya lalai. Nah, duha sebaliknya juga, antara lagi nganggur sama mau kerja. Antara lagi baru bangun tidur, baru siap-siap, mau kerja. Itu masa transisi. Karena itu disebut sini surat-surat awabin. Nah, dalam maghrib itu disebut awabin, duha itu disebut awabin juga. Oke, dilanjutkan wa hadzal waqtatani aini waktu sholat duha wa ma bainal isya'in min awqatil ghaflah. Berarti kesimpulannya ya. Amal awalu fa iqbalun nas fihi 'ala al-ma'ayish wal makasib ad-dunyawiyah. Nah, antara itu waktu. Amma tsani fal ishtighal an-nas fihi biruju' ila al-manazil wa tanawul wa ta'imah. Pada saat itu juga kita biasanya untuk makan. Kalau isya'in tadi adalah makan malam, kalau duha ini adalah makan pagi. Fa marja ila Allah wastaiqadha li ta'ati fi hadhil awqat 'alqana indahu bimakanin. Nah, ketika saat-saat makan itu kita juga ternyata ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya suatu makanan bukan makanan, makanan itu adalah kedudukan istimewa.
Kalau betapa dalam keadaan senang dia ingat pada Allah. Saya coba tanya, yang paling mandi dongo itu ya, ketika kita senang apa ketika susah? Saya tanya coba. Yang mandinya doa itu, mujarab ini ketika senang apa ketika susah? Sebetulnya ketika senang, bukan ketika susah. Orang ketika susah itu butuhnya kepada Allah itu luar biasa. Yuk, butuh banget. Jadi dia ya dengan Allah Ta'ala itu hubungannya tuh sangat gak nyaman. Kenapa aku gak nyaman? Masuk ya Allah gak dipenuhi, masuk ya Allah gak dipenuhi. Jadi kalau Ta'ala itu ya apa? Takut sekali, berharap sekali. Jangan-jangan gak dikasih, jangan-jangan gak dikasih. Nah, orang lagi senang, itu kan merasa bahwa dia sedang disenang-senangkan oleh Allah. Hubungan dia dengan Allah itu sangat baik, sangat akrab, sangat nyaman. Disenang-senangkan kan? Misalnya sama dapat rezeki gede, blok ini, seneng kan? Misalnya sama ngelamar, wah para jomblo ini ngelamar, yang dilamar ternyata gelem, wah cocok kan itu. Oh senengnya gue seneng. Ini berarti kan hubungannya dengan Allah itu sangat bahagia, sangat nyaman, indah. Nah, tentu saja orang yang hubungannya baik ini jalur opo itu sedikit kan. Ya mohon maaf nih, sampean punya teman sampean sangat akrab lah kita. Terus dia tiba-tiba bilang kepada kita, Mas, aku sesuk ono hajat, sampean iso hadir gak ke rumahku? Oh iya, ya tak tekani wis. Jadi sampean besok kan katanya sibuk, oh tak tinggal ya sibukku, sampean soalnya wah ini. Itu seneng itu. Beda dengan orang yang lagi butuh banget. Gak enak, hubungannya lagi gak enak, hubungan gak enak karena dia merasa dirugikan oleh tetangga tadi. Tetangga tadi warung merugikan banget kepada kita. Terus kita datang, besok datang ya saya punya aku sih repot, padahal besok gak ada apa-apa. Kalau apa-apa bilang repot, kenapa? Hubungannya nggak enak. Makanya saya tadi sampaikan, kalau sama lagi seneng, perbanyak doa. Kalau lagi seneng, bahagia, perbanyak komunikasi dengan Allah Ta'ala. Itu mandi-mandinya dongo itu pada saat kita justru lagi seneng. Bukan pada saat lagi susah. Ini kebalik ya. Biasanya kan orang susah itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu susah, itu lagi susah. Lagi seneng lali, wis. Kalau sudah seneng, lupa kepada Allah. Itu balik. Bab mustahab, sholat tasbihnya. Ini sholat duha selesai. Berikutnya adalah tentang sholat tasbih. Ini amalan yang untuk berat nih. Dicepatkan aja ini. Jangan yang mengamalkan soalnya. Termasuk saya. Tapi kita harus tetap mengacu kepada ajaran Rasulullah ini. Harus kita lakoni sebisa-bisanya. Bab mustahab di antara kesunahan lain ada sholat tasbih wa ya arba'u raka'atin. Waqad warada an-akhbar bi fadliha wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu hina 'allamahu iyaha sholliha fi kulli yawm wa fi kulli jum'ah wa fi kulli syahrin aw fi kulli sana aw fil umrati marrah fil umri marratan al-hadits. Jadi kesunahan yang lain adalah sholat tasbih 4 rakaat. Ini banyak riwayat hadis yang menceritakan fadilahnya, dan barang siapa sholat tasbih ini Allah Ta'ala mengampuni dosanya mata qaddama yang sudah berlalu wa mata akhir yang akan datang. Ya opo semua kok ada embel-embelnya ghafarallah itu. Ini mestinya ini umat Islam ini kalau sudah meninggal dunia itu sudah nggak punya dosa mestinya ya. Karena banyak momen yang mewajibkan kita, banyak momen yang menjadikan kita memastikan dosanya diampuni. Banyak momen yang menjadikan kita dosanya terampuni. Umat Islam mestinya kalau sudah meninggal dunia mesti nggak punya dosa mestinya. Karena momen-momen seperti ini termanfaatkan. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu an, paman beliau sendiri, Sayyidina Abbas yang belani Rasulullah ya. Perang berbagai perangan nih mesti belani Rasulullah. Alamau iyahu, beliau diajari, nggak apa-apa tuh ngajari paman. Paman, sholiha fi kulli yaum. Salat tasbih ini kalau bisa jenengan kerjakan setiap hari. Pamannya dari tahu gitu. Au fi kulli jum'atin, kalau nggak bisa tiap hari ya tiap Jumat. Au fi kulli syahrin, maksudnya tiap Jumat itu seminggu sekali ya, bukan pas hari Jumatnya. Jadi silakan disetting hari apa, tapi seminggu sekali. Au fi kulli syahrin atau setiap bulan sekali. Au fi kulli sanatin atau setahun sekali. Sebagai Idul Fitri, Idul Adha itu. Au fil umri marotan. Kalau nggak bisa setahun sekali ya pokoknya pernah gitu. Jangan sampai tidak pernah. Ya bisa begitu. Jenengan yang belum pernah ya yang dilakoni. Petunjuk detailnya ada di dalam buku-buku tata cara sholat itu. Kita bahas di sini sekilas dulu ya supaya cepat. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim wa hadhihi shalah mujarrabun bi qada'il hawaij bima. Ini bagi yang ada foto-foto ini sama Allah Ta'ala transaksional ini semuanya kayak gini nih.
Mari kita perbaiki diri kita. Ya transaksional titik-titik, jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Ya, sisanya itu adalah karena kita ingin mendapat ridha Allah. Kita sebagai seorang hamba. Sholat ini mujarab untuk menunaikan hajat. Mujarab untuk bisa tercapainya hajat yang penting-penting. Wa qala ba'dhum idza suliyati lailat kana alladhi yanbaghi sholli bi taharrumin wa tashuddin wa taslimatain. Kalau sholatnya malam hari disunahkan sebaiknya yang bagi ini sebaiknya ya. Berarti kalau enggak ini enggak apa-apa. Tapi sebaiknya yang prioritas adalah 2 rakaat. 2 rakaat tasyahud salam. 2 rakaat tasyahud salam gitu ya. 4 rakaat itu dibagi jadi 2. 2 rakaat dan 2 rakaat. Wa idza sholatan nahar, tapi kalau siang hari maka taharruma wahidin wa tasyahud wahidin. Jadi 4 rakaat itu sekali takbiratul ihram, sekali salam. 4 rakaatin jumlatan wahidan, 4 rakaat sekaligus. Atau 2 kaifiyah baca tasbihnya, namanya juga surat tasbih. Jadi mayoritas isinya adalah tasbih. Al-awwal atau halimat summa taqra du'aul fittah. Jadi takbiratul ihram, kemudian baca al-Fatihah, baca iftitah, takbir walhamdulillah katsira itu, subhanallah bukrata wa asila. Selesai itu baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Selesai tasbih ini baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Kemudian baca surat Baqarah. Tsumma taquluha asyran. Baru tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Setelah itu kemudian rukuk. Rukuk gitu juga baca 10 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca 10 kali lagi. Kemudian sujud baca 10 kali lagi. Kemudian bangun dari sujud, duduk itu, duduk antara sujud, baca 10 kali lagi. Kemudian sujud lagi, baca 10 kali lagi. Gitu. Sumatakum ila saniyah fatakulu qabla qira'ah 15. Bangun dari sujud, berdiri, sebelum baca Al-Fatihah, baca tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wala 15 kali. Nah, seperti ini diulangi lagi. Oke. Tanda kedua adalah seperti awal, tapi tidak tasbih antara takbiratul ihram, tidak tasbih antara ini dengan Al-Fatihah. Antara apa namanya? Itu sabbiha baina tahrum wal qiraah. Enggak baca tasbih di situ, Al-Fatihah, tapi setelah baca Fatihah itu. Baca surat ya, 15 kali. Kemudian ruku. Di ruku baca 10 kali, kemudian tiap rukun juga 10 kali, sehingga nanti terakhir 10 kali, fatakulu ba'da raf'i min as-sujudi tsaniyah, setelah bangun dari sujud yang kedua 10 kali, imma qablal qiyam wa imma ba'dahu wa qabla qira'ah. Ini kalau sudah dilakukan seperti ini, maka setiap rakaat baca totalnya 75 kali. 75 kali 4 itu 300 kali. Ya, kalau ulama wa yati bi adgari ruku' wal i'tidal was sujud wal julus qabla tasbihah. Menasihat tasbihah au ba'du fi rukun. Ini kalau misalnya ada yang kurang gimana? Tadi yang 10 tadi belum. Maka yang berikutnya ini pas baca 10 itu tambahin 10 lagi tadi. Jadi 20. Nah, jadi apa-apa yang ketinggalan di depan bisa diqadha di belakang. Qultu wa yanbaghi lil mutanassik alla yada' hadhihi al-shalah fi kulli usbu'in wa fi kulli syahrin wa dzalika aqalluhu wallahu a'lam. Tetap direkomendasi supaya dilakoni setiap minggu atau setiap bulan. Nah, kalau rekomendasi dari Sayyid Abdullah Haddad direkomendasikan setiap bulan, setidaknya setiap bulan sekali. Wah ini belum melakukan ini setiap bulan sekali, tapi nyuruh orang nggak apa-apa ya. Yang penting kita nyampaikan dulu ya. Soal kita ngelakoni apa enggak itu ya nanti menunggu kesempatan. Cocok sampai karena kita nggak ngelakoni sehingga nggak nyampaikan. Wah ini repot ini kalau ngelakonin, kalau nggak bisa ngelakoni terus nggak nyampaikan juga lebih payah karena ini adalah pengetahuan yang penting. Berikutnya adalah tentang sholat bainal isya'ain, waktunya saya kira sudah cukup hari ini. Insya Allah berikutnya kita bahas tentang sholat berikutnya yaitu setelah ba'dal maghrib, setelah maghrib, antara maghrib dan isya juga sholat tahajudnya. Tapi yang terpenting dari meeting kita hari ini bahwa kita harus gampang-gampang untuk sedekah. Sedekah dalam bentuk apapun, tidak melulu berupa duit. Tadi saya sampaikan pemimpin itu sedekahnya justru bikin keputusan. Kalau pemimpin kok pelit sedekah, pelit bikin keputusan, pelit memaintain keputusan, nah itu suka pemimpin itu. Kalau pemimpin memutuskan terus-menerus, memantau, monitor, ya, mengevaluasi keputusannya itu jalan apa enggaknya. Kalau enggak jalan dia cari strategi untuk bisa menjalankannya. Itu sedekah besar itu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu maksud sedekah.
Nah, kalau nggak pemimpin puncak bagaimana? Tetap aja dia akan berada di tengah-tengah itu dan dia harus punya sodakoh juga. Amar ma'rufnya dia itu sodakoh. Nahi mungkarnya dia itu sodakoh. Ya, untuk ke temannya, sama kolega. Dia harus mengingatkan itu. Kalau ada di dalam ranah otoritasnya, seseorang mesti ada otoritas tertentu, mesti ada. Tuhan memberi itu soalnya. Mesti ada satu zona yang dia itu berkuasa untuk menentukan. Meskipun bukan pemimpin tertinggi, tetap ada. Ya mohon maaf ya, dosen misalnya dirayu, akhirnya metu nilai A. Oh, kenapa Pak kok dirayu nilai A? Aku DKI Batik Sutra kemarin. Wah, itu gratifikasi. Malah untuk A. Kenapa kok A, Pak? Oh, saya kemarin tuh nginep kan di hotel, terus diajak jalan-jalan begini-begini. Akhirnya mau kata kasih A itu kok sungkan. Nah, wis gratifikasi. Itu kodoh itu nahi mungkar harusnya itu kan. Kemungkaran yang harus dinahikan. Ya mohon maaf ini. Jadi unas-unas itu juga rata-rata itu banyak keluar pagi-pagi kemana itu nggak tahu kemana, tahu-tahu sudah datang pas jamnya langsung kerjakan bisa semua. Ternyata pas keluar tadi itu bahas bocoran soalnya, siapa yang bocornya itu ya ini orang ke situ-situ juga, itu kemungkaran juga. Sepodo aja. Mencegah kemungkaran itu adalah bagian dari sedekah, harusnya dicegah semua kemungkaran itu. Baik hadirin, di sekitar kita banyak sekali kesempatan dari Allah Ta'ala untuk bermakruf, berbaik, berefektif, berefisien. Dan ada kesempatan peluang juga, ancaman juga untuk menjadi mungkar, inefisien, pemborosan, pembuangan uang negara. Hati-hati loh, ini saya sering ketemu. Saya masih ingat begitu duduk di Jakarta langsung saya diteror oleh beberapa orang untuk menghabiskan anggaran. Katanya menghabiskan anggaran itu termasuk bagian dari prestasi. Ya Allah, tidak tahu ini paham madhab dari mana ya. Negara ini punya madhab bahwa kalau duitnya tuh habis itu berarti berprestasi. Padahal kan manfaat atau bukan manfaat kan. Ini ceritanya ada orang yang mau ngambil duit itu untuk dia. Jadi kalau ditasarufkan maka dia akan beruntung. Makanya saya diteror terus. Jadi saya omongin, saya jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta ini bukan untuk menghabiskan uang negara sehabis-habisnya. Dengar ya. Saya tahu paham pun enggak dia itu. Waktu itu ya, waktu Dalik. Zaman 2021 itu awal. Ya, alhamdulillah. Setelah anggaran itu dipakai untuk yang hal lain yang manfaat bagi dunia dan akhirat dan tidak untuk kepentingannya dia inginkan tadi, rugilah dia. Tapi negara beruntung, masyarakat beruntung. Tahu nggak berapa duitnya itu? Saya share. Tebak berapa? Astagfirullahaladzim, 1,3 triliun. Nah, akhirnya untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan negara, kepentingan bangsa, alhamdulillah selesai. Padahal itu maunya dicolong sama orang tertentu. Ya diingatkanlah teman-teman, banyak yang ingatkan ini harusnya ini hati-hati dengan itu. Alhamdulillah. Ya, di pimpinan-pimpinan kita harus komunikasi dengan baik, kejujuran harus dijaga. Jangan sampai kejujuran itu digadaikan. Jangan sampai ada kedoliman dibiarkan. Nah, esok dilapor. Nah, esok dibina nggak bisa dibinasakan, bahasa lainnya teman-teman itu. Nah, esok dibina, nih esok dibinasakan. Oh, itu belum mendalik. Hati-hati. Saya pesan kepada teman-teman semuanya, apalagi yang sedang memimpin, sampai sedang punya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang makanan alijan, punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah sunat sampai nggak sepiro, puasa sunatnya nggak sepiro, tahajudnya nggak sepiro, tapi banyak sekali kesempatan-kesempatan begitu. Makanya saya sarankan Ustaz, sama nek dadi pejabat gak usah lah umrah-umroh, bolak-balik umrah-umroh, ziarah ngalor ngidul. Sampeyan kemandi dongane. Soalnya tadi pejabat itu sudah punya makanan alian. Suatu kesempatan yang sangat tinggi dari Allah Ta'ala. Mandi dongane, sampeyan ndonga opo titik ae dibanding orang biasa. Itu beda. Wis sampeyan ndak usah nglakoni aneh-aneh. Jalani aja yang ya standar-standar minimalis lah, yang kewajiban beres semua, sunnah-sunnah ya yang signifikan aja, yang penting-penting saja itu dilakoni. Sisa itu sama sedekah sesuai dengan makom masing-masing. Makom kita nahi mungkar ya, makom kita bisa amal ma'ruf ya sikat gitu. Makom kita beri nafkah anak istri ya itu di top-topkan. Makom kita untuk bisa melayani suami, melayani anak-anak, mensupport mereka semua ya itu utama itu. Itu utama itu. Ngajib tapi tidak ditinggal. Demikian hadirin. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ada yang tanyakan hadirin monggo. Silakan hadirin kalau ada yang disampaikan. Sebentar. Oke, ini ada sebuah pesan. Ini kami berempat tinggal di luar kota, menghadapi adik ipar tinggal bersama ayah 80 tahun di desa. Masalahnya kami ingin memberikan yang terbaik pada ayah, memuliakan ayah. Bagus sekali. Sedangkan adik ipar melayani ayah sangat minimalis. Kalau dikirim makanan dibantu tersinggung, marah. Ayah juga marah, tapi mengeluh, sambat, nggak bisa, sering nggak perlu makan. Ya ini masalah keluarga itu memang sangat spesifik ya. Nggak bisa dikebiahui sama semua. Keluarga A, keluarga B, keluarga C itu sama semua, nggak bisa. Masing-masing itu mengalami keadaan yang berbeda-beda. Ya mau kita sesuaikan dengan keadaan kita itu bagaimana? Dari menilai-nilai, di bawah nilai-nilai ibadah, nilai-nilai prinsip kebenaran, kebaikan, keadilan, itu sama di semua tempat. Kita harus menghormat kepada orang tua, kita harus memuliakan kepada orang tua, kita harus menyayangi anak-anak. Itu adalah nilai-nilai yang kita pegang. Nah, caranya tergantung dari masing-masing keadaan. Beda-beda. Kalau kita tempat yang jauh, gimana caranya? Orang tua kita tinggal di luar kota, di kota yang berbeda. Nah, saya di Jakarta, ibu saya di Surabaya, gimana caranya ini? Ini mesti kita setting ini. Siapa kira-kira bisa kita serahi tugas, misalnya ini ada contoh misalnya ini ya. Ini si orang tuanya ini sama saudaranya, tapi saudaranya bukan saudara asli, ya ini ipar. Misalnya begitu, seperti ini. Ya kita gimana caranya agar si ayah ini dalam kondisi baik. Mari mungkin lewat temannya itu pura-pura memberikan bantuan, padahal itu duit dari kita. Atau teman itu bisa riwa-riwi situ memberikan support, atau bisa ajak saudara yang lain bisa memberikan support, atau si adik ipar sendiri yang nungguin tuh dibaiki gitu. Dimanapun orang yang merasa tidak baik dengan kita itu biasanya luluh dengan kebaikan kita. Ini biasanya begitu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu hamba dari suatu kebaikan. Apa istilahnya itu ya? Abdi apa? Hamba dari suatu kebaikan. Jadi kalau kita baik kepada seseorang, maka seseorang itu akan jadi budak kita. Itu ada. Kita sebentar, ini yang bocor di oven, di-mute-kan. Jadi seseorang itu akan jadi hamba suatu kebaikan. Nah, itu jadi contohkan. Wah, aku repot saja ini, tapi karena sampean itu baik ke saya, ya sudah. Walaupun saya repotin, tak tinggalnya repotku. Nah, berarti dia itu sudah jadi budaknya dia. Orang ini berarti budaknya dia. Karena orang itu baik banget kepada kita. Baiknya juga begitu. Jadi si adik ipar yang dikira tidak baik tadi itu, diperkirakan tidak baik tadi itu, kalau makin dibaiki, dia kan jadi baik. Pertama, dimintai maaf dulu. Ya anak salahku selama ini ya. Aku jadi sepuro. Aku ngerti salahku kemarin itu begini. Ini gak bela nih awak saya. Saya nggak bela diri. Memang saya salah. Mohon maaf ya. Ngomong-ngomong wabot. Wah ini kadang sumbar ini. Aku nak dikon bayar saya gelem. Dikon bayar 1 juta gelem. Tapi kon jaluk sepuro moh. Nah itu loh. Ada yang begitu. Itu yang jadi perang menurut dirinya sendiri. Perang kepada dirinya sendiri. Belum selesai dengan diri sendiri. Saya mending disuruh bayar 1 juta daripada suruh minta maaf. Nah itu yang repot itu. Oh peteng turunan. Nggak bakal aku nginjek pagermu. Ngono itu kali yang berat-berat itu. Jadi kalau memang dia itu dibaiki, kebutuhan apa yang tidak dia sukai saat ini itu diselesaikan, apa keinginannya dibetulkan, itu insya Allah dia akan baik. Itu plan A paling baik yaitu yang tinggal dengan bapak tadi itu tolong dibaiki, di treatment dengan baik, maka dia akan balik jadi baik. Sampai kapan itu minta kepada Allah, mohon pada Allah, ya Allah.
Bismillah dulu ya, matur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat ngapi hari iki, Allah Taala mudah-mudahan mengendaki dia jadi orang yang baik. Ini matur kepada Allah lah. Tapi ya mentok duit, matur kepada Allah tok tapi duit dikemiteni juga iso. Ajak pelit-pelit. Orang itu dibaiki, selalu dibaik. Nah, plan A, plan B-nya orang lain mesti disetting untuk bisa mensupport itu. Toh kita anggaran untuk itu yang itu nggak besar-besar amat kan, ada anggaran untuk orang lain itu entah famili, entah tetangga, entah teman, entah siapapun bisa kita kontrak, kasarnya kontrak untuk bisa memberikan support, mengawasi kalau sakit tolong emang ngono ngeterno nang rumah sakit ya, itu contoh lain tuh. Saya kira demikian. Ada lain lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri. Matur nuwun semuanya. Matur suwun Pak Agus. Alhamdulillah. Matur nuwun. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Oke, insyaallah. Jadi pamitan.